Baik, selamat sore untuk teman-teman angkatan 23 dan yang mengambil matkul Uni Operasi. Karena sudah masuki pukul 4 lebih 05, maka untuk tutor pada sore hari ini dapat saya mulai. Namun sebelum memulai tutor pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa dapat dicukupkan. Untuk penutur mata kuliah Uni Operasi pada hari ini yaitu dituturin oleh Mas Nawawi. Kepada Mas Nawawi, apakah sudah siap, Mas? Aman-aman. Oke, karena Mas Nawawi sudah siap, maka tutor saya akan saya akan kepada Mas Nawawi untuk mengambil alih. Oke, makasih Adriel atas kesempatannya. Aku share screen dulu. Ya udah kelihatan ya. Udah kelihatan, Mas? Suaraku jelas nggak? Jelas, Mas, cukup jelas. Oke. Jadi ini soal yang ku pakai soal ETS UO tahun 2022. Soalnya yang tahunku dulu itu soal ETS-nya tuh ada pilihan ganda di classroom sama esai. Esainya itu di classroom juga sih. Ngitung yang tentang sedimentasi. Oke, aku mulai dulu. Oke, nomor satu. Di sini ada soal sebuah mechanical screen untuk air limbah dengan data sebagai berikut. Oke, lebar batangnya atau lebar 0,5 cm, jarak antar batang 4 cm, atau space-nya, space bar. Untuk debitnya bervariasi dari 1 sampai 1,5 meter kubik per detik. Oke, untuk kedalaman dan lebar salurannya ditentukan sendiri dengan ketentuan kecepatan air sebelum screen sekitar 0,3 sampai 0,6 meter per detik. Oke, untuk yang pertama dihitung head loss yang terjadi pada screen saat debit maksimum dan debit minimum. Dalam kondisi bersih jika koefisien gesekannya 0,8 dan screen hampir tegak mendekati 0 derajat terhadap vertikal. Oke. Ini untuk kriteria desainnya, ada beberapa kriteria desain. Lanjut, kita catat dulu data yang diketahui. Yang pertama ada lebar batang, yaitu T-bar 0,5 cm, kita jadikan meter dulu. Terus jarak antar batang atau space bar 4 cm, kita jadikan meter juga. Terus ada debit limbah. Oke, untuk kecepatan alirannya ini 0,3 sampai 0,6. Untuk yang pertama head loss saat Ki max dan min dalam kondisi bersih. Untuk akrosnya sendiri, kita pertama kali kita nyari akros dulu. Untuk akros itu, nah akros itu ini. Makanya rumus akros kedalaman dikali lebar, width kali depth. Oke, kita nyari akrosnya dulu pakai rumus debit per PA. Debit yang digunakan ini debit maksimum 1,5, untuk PA-nya sendiri kita gunakan yang maksimum 0,6. Jadi diketahui akrosnya 2,5 meter persegi. Terus kita lanjut ke hitung dimensi saluran. Yang pertama kita asumsikan dulu kedalaman dibagi lebar saluran itu 1,5 sama dengan 1,5. Oke, rumus akros sendiri bisa dicari W kali depth atau lebar kali kedalaman. Terus akros sama dengan nih, W kali 1,5 W. Tadi akrosnya sudah dicari 2,5. Jadi untuk W-nya eh, ini W kali 1,5 W, 1,5 W kuadrat. W-nya sama dengan 2,5 dibagi akar 2,5 dibagi 1,5. Ketemu 1,29.
Untuk lebar salurannya dibulatkan jadi 1,3 meter. Terus dari rumus ini kita bisa cari kedalaman saluran, yaitu sama dengan 1,5 lebar. Jadi 1,5 dikali lebarnya 1,3 kurang lebih sekitar 1,95. Jadi atau dibulatkan jadi 2 meter. Setelah itu kita hitung akros yang baru karena tadi ada pembulatan. Jadi W kali D sama dengan ya ini 2 kali 1,3 sama dengan 2,6. Oke, lanjut kita hitung anet. Untuk anetnya ini sebenarnya AS kali rumusnya ini AS A surface atau A permukaan dikali space bar per space bar ditambah dengan tebal bar. Nah, tapi kan di soal sudah diketahui kalau sudutnya ini hampir tegak mendekati 0 derajat terhadap vertikal. Jadi untuk AS-nya sendiri sama dengan AC per sin theta. Tetanya 0 derajat, tetanya 90 derajat, sorry. Jadi AC per 1 sama dengan AC. Jadi kita, jadi rumusnya tetap sama pakai AC. Untuk anetnya dihitung 2, sama dengan 2,6 ini AC-nya. Terus untuk space bar-nya 0,04 tadi sudah diketahui. Terus untuk tebal barnya ini 0,05. 0,005. Dicari ketemu anetnya 2,311. Oke, selanjutnya kita hitung head loss saat clean dengan koefisien drag 0,8. Nah, ini bisa pakai persamaan kontinuitas. Rumusnya itu VA kali across sama dengan VB kali anet. Untuk VB-nya sendiri, kita di sini nyari VB. Untuk VB-nya sendiri sama dengan VA kali across per anet. VA-nya tadi, VA-nya kita ambil yang paling maksimum, 0,6. Terus 0,6 dikali across-nya tadi, nih 2,6 per anetnya 2,31. Ketemu VB-nya sama dengan 0,675. Oke, karena VB-nya kurang dari 0,9, berarti sudah oke. Ini 0,9 dari kriteria desainnya. Kalau sudah oke, kita lanjut hitung head loss. Head loss-nya rumusnya VB kuadrat dikurangi VA kuadrat per 2G dikali CD atau koefisien drag. Koefisien drag. Oke, 0, VB-nya tadi 0,675 dikurangi VA-nya 0,6. Terus G-nya ini koefisien ya, gravitasi. Jadi kita pakai angka yang 9,81. Oke, CD-nya tadi diketahui 0,8. Lanjut dihitung ketemu head loss-nya 0,0061 meter. Nah, untuk head loss-nya sendiri kurang lebih saat Tmin atau Tmax sama. Oke, lanjut. Nah, soal yang B tadi kan lengkapi jawaban di atas dengan gambar sketsa. Nah, untuk gambar sketsa kita perlu tahu berapa jumlah bar pada bar screen. Jadi rumusnya ini N tahu jumlah bar dikali T bar atau tebal bar plus N-1 kali space bar sama dengan lebar. Jadi tebal barnya tadi 0,005. Ini 0,005 meter plus N-1 dikali 0,004 sama dengan 1,3. Lebar salurannya tadi kan 1,3. Nah, ini. Terus lanjut dihitung ketemu jumlah barnya 29,78 terus dibulatkan jadi 30.
Kalau sudah menghitung jumlah barnya, kita lanjut gambar sketsanya. Kurang lebih seperti ini. Ya, hanya sama dengan 2 meter, 2 meter ya. Ah ya ini. 2 meter, kedalamannya sama dengan 2 meter, jumlah barnya 30, lebar salurannya ini, yang ini, 1,3 meter. Nah, ini kalau yang didetailkan lagi, jadi T-bar itu tebal jeruji di bar screen-nya itu, besi di bar screen. Jadi T-bar itu tebal besinya itu 0,005 meter. Kalau S-bar itu jarak antara besi yang ada di bar screen. Jadi gitu. Di sini 0,04 meter. Nah, untuk bar screen sendiri ini sebenarnya bisa kalian lihat di Surabaya. Kalau kalian pernah jalan-jalan ke daerah Mulyosari itu, di sungai, di jembatan, di bawah jembatan Sungai Mulyosari itu ada kayak mechanical bar screen. Jadi kalian kalau mau lihat bentukannya bisa lihat di situ aja. Jadi bar screen ini berfungsi untuk eh, sebagai kayak filter gitu, apa? Filter agar sampah-sampah yang berukuran besar itu tidak masuk ke badan air atau ke unit instalasi pengolahan. Jadi itu fungsi dari bar screen. Soalnya nanti sampah-sampah yang besar-besar itu bisa mengganggu unit-unit pengolahan yang ada di instalasi air minum maupun air limbah. Bisa juga kayak bisa merusak pompa dan lain-lain lah gitu. Ada yang ditanyakan dulu mungkin buat soal yang nomor satu. Oh ya ini jadi ada yang ngechat tadi kasih contoh perhitungan misal tetanya nggak 90 derajat. Oh jadi bedanya cuma di sini aja mana ya? Nah ini nanti aku tambahin deh. Bedanya itu jadi AS sama dengan AC per sin theta. Nah, tinggal kalian lihat aja nanti dari soalnya. Nah, di sini kan mendekati 0 derajat terhadap vertikal. Berarti sinnya ini 90 derajat. Ya, 90 lah. Sama dengan AC per 1. Tinggal kalian baca lagi nanti di soalnya. Kalau misalnya sudutnya nanti misal 30 derajat terhadap vertikal, berarti asurface-nya ini A cross per sin 60 derajat gitu. Tinggal disesuaikan aja. Oke, ada yang mau tanya lagi nggak? Misi Mas izin bertanya Mas. Oke, lanjut. Apa nih? Mas itu yang B kurang dari 0,9 itu maksudnya apa Mas? Itu ini dari kriteria desain. Jadi VB-nya ini atau kecepatan saat melewati screen. Nah, ini kecepatan saat melewati screen tidak boleh tidak boleh lebih dari 0,9 gitu. Jadi sudah di kriteria desainnya tuliskan begitu. Oke, baik, terima kasih Mas. Oke, ada lagi?
Oke, kita lanjutlah ke nomor 2 kalau nggak ada. Oke, nomor 2, analisis pengendapan partikel diskrit. Nah, kalau udah ada kata-kata partikel diskrit, berarti dia sedimentasi yang tipe 1. Oke, kalau partikel partikel flokulen, dia yang sedimentasi tipe 2. Oke, di sini sudah diketahui suhu airnya 20 derajat, viskositas air atau mu-nya sama dengan 1,002 kali 10 pangkat min 3 Newton kali detik per meter persegi. Oke, ini ada datanya juga, udah ada waktu sampling, kandungan TSS, dan lain-lainnya. Oke, untuk soal yang A, gambarkan sketsa proses pengendapan. Jadi untuk sketsa proses pengendapannya sendiri itu kayak gini, ada kedalaman, ada waktu. Jadi nanti bagian yang paling atas itu air yang sudah jernih. Nah, ini ada partikel diskrit, ada partikel flokulen, partikel tertahan, dan kompresi. Ya, kalian untuk sketsa proses pengendapannya ikutin ini aja. Lanjut ke soal B, hitung kecepatan pengendapan partikel yang berdiameter 0,01 cm dengan densitas 1001, ini densitas air 1001 kg per detik. Oke, diketahui diameter partikelnya 0,01 cm. Terus kita jadikan meter. Nah, di sini kita perlu asumsikan spesifik gravitinya, yaitu sebesar 2,65. Spesifik gravity itu densitas padatan dibagi dengan densitas air. Oke, oke. Nah, ini untuk densitas airnya diketahui 1001. Untuk densitas partikelnya sendiri bisa dicari ini, Sg kali densitas air, yaitu 2,65 dikali 1001, ketemu ini 2652,65. Oke, yang pertama kan kita disuruh nyari hitung Vs atau kecepatan kecepatan pengendapan. Nah, kita asumsikan airnya dalam kondisi laminar, yaitu NRE-nya kurang dari 1. Nah, kalau yang laminar, oke. Nah, untuk Vs-nya sendiri bisa dicari dengan ini G, percepatan gravitasi dikali rho padatan atau densitas padatan dikurangi densitas air dikali diameter partikel kuadrat per 18 mu. Mu itu tadi viskositas. Di sini aku jadiin koma. Ini 0,001002. Di soal udah diketahui kok ini. Nah, ini 1,2, kali 10 pangkat min 3. Oke, langsung aja dicari. Kalau gravitasi kita selalu pakai angka 9,81 dikali densitas padatannya tadi 2652,65 dikurangi densitas air 1001 dikali diameter partikel, sorry. Ini 0,0001 kuadrat per 18 kali viskositas air. Ketemu Vs-nya sekian. Kalau dibulatkan jadi kurang lebih 0,009. Oke, kita lanjut cek NRE-nya. Maaf ini agak ramai karena hujan. Pakai rumus ini Vs dikali diameter partikel dikali densitas air per
viskositas air. Vs-nya 0,009 dikali diameter partikelnya ini, viskositas airnya ini, per mu. Ketemu NRE-nya sekitar sekian. Iya tak? Iya. Ketemu sekitar segitu, 0,99. Nah, karena NRE-nya sudah kurang dari 1, maka alirannya sudah laminar. Jadi kita tidak perlu iterasi lagi. Nah, semisal, bentar ya. Nah, ini. Misal setelah kalian hitung ini kayak kayak di contoh soal yang ini. Nah, kalau kalian hitung, misal di sini NRE-nya udah ketemu masih belum laminar, masih transisi. Kita lanjut hitung koefisien drag-nya. Koefisien drag, terus koefisien drag-nya tergantung ini ya rumusnya. Nah, ini. Misal aliran kita transisi pakai koefisien drag-nya pakai rumus ini. Transisi itu kalau di antara 1 sampai 10.000. Kalau turbulen, koefisien drag-nya selalu 0,4 ini. Nah, kalau misal ini belum laminar, dicari koefisien drag, terus dihitung kecepatan dapatnya lagi. Rumus, rumus yang rumus yang ini. Yang ini, sorry, persamaan umum. Nah, terus dihitung nanti ketemu PS-nya berapa, habis itu diulangin lagi dari awal. Dari sini dihitung NRE-nya lagi. Kalau belum laminar, dihitung terus sampai laminar. Nah, kebetulan di sini sudah laminar, maka cukup satu kali iterasi aja atau satu kali perhitungan. Oke, untuk soal B sudah ketemu ya, PS-nya 0,009 berarti jadinya. Terus yang C, tentukan persen removal pada overflow rate sama dengan kecepatan pengendapan partikel. Oke, kita nyari persen removal total partikel. Oke, kita catat dulu tadi kedalaman kolamnya ini 200 cm. Kedalaman apa? Sampelnya lah. Pengambilan sampelnya itu dari kedalaman 200 cm. Ini 200 cm. Nah, kita jadikan meter. Nah, terus untuk nyari kecepatan pengendapan yang lain, kita pakai rumus ini. Kedalaman kolam pengendapan dibagi dengan waktu. Nah, di sini kan udah ada datanya tadi. Nah, kita pakai data yang ini. Nah, kecepatan ini salah satu contoh aja. Ini didapat 0,033. Untuk fraksi konsentrasinya itu kadar TSS saat T ke I dibagi dengan kadar TSS awal. Ini 480 per 800 sama dengan 0,6. Ini TSS awal, kadar TSS saat T ke I itu misal kalian waktunya menit ke 1, berarti kadar TSS-nya yang 480 ini. Kalau misalnya kalian waktunya 3 menit, berarti di sini 3 menit, di sini kadar TSS saat T sama dengan 3 menit. Gitu. Terus dengan perhitungan yang sama, kita dapat ini semua. Ini udah data dari yang kadar TSS ini data dari soal. Oke. Nah, terus selanjutnya kita tentukan fraksi konsentrasi partikel saat Vs-nya itu sama dengan 0,009 yang di soal nomor 2B tadi. Saat Vs-nya 0,009, dia itu di fraksi partikelnya berapa dan dia itu di menit ke berapa. Gitu. Pakai rumus ini kedalaman kolom dibagi dengan Vs kali
60 detik per menit. Temu T-nya sama dengan 3,703, TO-nya ini 0,5. Nah, itu dapat dari mana? Kita lihat di grafik. Nah, di grafik, nah, kita plot dulu VS. Oh, tambahin. Nah, ini nilai VS-nya. Nah, kita titikin dulu VS-nya. Kira-kira 0, berapa tadi? 0,009, kurang lebih di sini. Terus kita tarik garis lurus. Ini kita udah buat grafiknya ya. Yang sumbu X-nya ini kecepatan pengendapan partikel, sumbu Y-nya fraksi tersisa. Yang ini tadi, fraksi konsentrasi partikel. Terus kita plot grafiknya dulu. Terus, nah ini. X-nya kan 0,009. Terus kita tarik garis, garis lurus sampai menyentuh grafiknya, sampai berpotongan. Terus kita tarik ke kiri. Nah, didapat kurang lebih fraksi atau VO-nya atau FO, sorry, FO-nya 0,5. Oke, terus kita lakukan perhitungan luas daerah apa? Ini kayak mirip integral gitulah. Kita tarik garis dari sini, terus dari sini. Nah, ini dikira-kira aja sih sebenarnya. Kita tarik garis. Bentar, ini ada yang salah garisnya, seharusnya di sini. Sorry, sorry. Nanti aku betulin deh. Nah, ini harusnya di sini. Eh, agak, sorry, agak. Nanti aku betulin lagi lah grafiknya. Nah, kurang lebih seperti inilah. Kita plot dulu. Kita buat kayak garis-garis sini, sehingga nanti ini ada kayak persegi. Nah, ini DF-nya itu lebar. Lebarnya itu yang ini. Ini DF. Nah, V-nya itu yang panjangnya ini, yang ini. Ini V. Nah, terus kita cari ini sebenarnya luas persegi, ya. V kali DF. Nah, ini DF-nya tadi lebar, ya ini kita kira-kira aja di sini kan 0,05. Terus nanti ini ke sini 0,1. Nah, gitulah kira-kira. Ntar aku benerin sekarang deh. Di 0,1 itu di sini. Nah, oke, F-nya ini nih. Ini 0,05, 0,05, 1, 0,1. Wah, ini harusnya 0,1 juga. Terus ini ada salah lagi. Agak berantakan tadi. 0,1, 0,1, 0,1.
0,05, 0,05, 0,1, 0,1. Ya, pokoknya dikira-kira aja lah nanti. Terus V-nya kita, nah di sini kira-kira ini 0,02, di sini 0,003, dikira-kira aja. Kalau di sini seret ditarik garis ke bawah kira-kira berapa? 0,05, 005 misal. Terus kita tinggal V kali DF, terus kita dapatkan jumlahnya berapa. Nah, ini semakin banyak perseginya sebenarnya semakin bagus, karena semakin akurat gitu. Itu sih, terus R. R sama dengan 1/VO, FO, sorry, plus 1/V0, ini integral 0 ke VO, dikali dengan sigma VDF. Nah, ini 1 kurangi 0,5. VO-nya ini tadi, di sini VO-nya 0,5. 0,5 ditambah 1 per V0-nya tadi, VS-nya tadi yang dicari di awal. Ini, mana tadi? 0,009 dikali dengan 0,0014. Sorry, ini ada salah. Ini, VDF-nya ini, 0,00255. Oh, ternyata cuma salah tulis. Nah, ini. Sorry, ini tadi ada salah tulis lagi. Ini harusnya 0,00255. Oke, hitungannya udah bener. Nanti ketemu R-nya sekitar 7% gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak tentang soal nomor 2? Ini agak lumayan sebenarnya. Boleh yang mau tanya. Kalau soal yang ini dulu dulu open book sih kayaknya. Nah, ini open book. Tapi kalau yang dulu zamanku, saya ingatku yang esainya close book, saya ingatku. Tapi aku agak lupa juga. Ya, hampir sama lah kayak yang tadi perhitungannya.
Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Oke, untuk soal yang nomor 3, ini diketahui, ini, kurva pengendapan di bawah dihasilkan dari pengendapan lumpur aktif dengan konsentrasi awal CO sama dengan 4.500 mg per liter. Nah, ini untuk ketinggian awal interface di kolom pengendapan adalah 0,9 meter. Ini grafiknya. Ini udah ada di soalnya itu ada yang kecoret-coret. Terus yang pertama hitung luas area settling tank jika dia ingin dihasilkan lumpur mampat dengan konsentrasi 11 gram per liter dengan total flow 5.000 meter kubik per hari. Nah, ini yang pertama kita catat dulu CO-nya atau konsentrasi awalnya kan 4.500 miligram per liter. Terus CO-nya sebelah ini hati-hati dengan satuannya perlu jadi ini dikonversi jadi terus 11.000 miligram per liter dikali dengan 1.000 karena gram ke miligram kan turun 3 tingkat makanya dikali 1.000. Terus key inflow-nya 5.000 meter kubik per hari. Nah, untuk HO-nya atau ketinggian awal interface di kolom pengendapannya adalah 90 cm atau 0,9 meter. Nah, ini itu sedimentasi yang tipe ketiga, ketiga atau tipe keempat. Soalnya ini sedimentasinya pengendapan lumpur. Jadi kalau pengendapan lumpur itu kalau nggak sedimentasi tipe 3 atau sedimentasi tipe 4. Oke, yang pertama kita hitung luas area settling tanknya, yaitu CO kali HU. Kita tentukan dulu HU-nya ya, cari HU. Atau ketinggian saat CO-nya ini 11.000 miligram per liter. Jadi saat, mana ya Mbak? Enggak ada ternyata. Pokoknya di ketinggian CO-nya ini. CO-nya, ya kita cari CO-nya dulu. Pakai persamaan ini, terus kita hitung CO-nya 4.500 dikali H0-nya itu 0,9, CU-nya 11.000 miligram per liter, terus HU-nya yang dicari. Terus ketemu HU-nya 0,37 meter. Nah, nah ini awalnya ini kan grafiknya kan kayak kosongan gitu. Cuman garis yang hitam aja ini. Yang garis warna merah ini kayaknya masih belum ada. Ini enggak di. Nah, ini yang pertama kita lakuin dari grafik ini. Kan ini kosongan. Awalnya gini aja. Nah, dari grafik ini kita tarik garis lurus ke bawah ini. Nah ini. Saya tarik garis lurus. Terus garis yang ini kita tarik juga ke samping. Nah, terus kita cari nih titik yang berpotongan dua garisnya. Nah, kurang lebih di sini. Nah, nanti ya, sudut yang ini sama, sudut yang ini kurang lebih sama. Nah, udah ketemu. Thread kita tarik, kita titikin dulu ke atas sini. Habis itu kita tarik garis yang menyinggung grafik yang ini. Thread. Nah, ini kita tarik garis yang menyinggung grafik yang hitam ini. Grafik yang ini. Oke, terus setelah itu kan kita udah nyari HU. Udah ketemu HU-nya. Nah, terus kita
tarik garis nih dari HU 537 kurang lebih di daerah ini. Kita tarik garis sampai menyinggung garis singgungnya tadi, garis singgung yang ini. Nah, habis itu sudah menyinggung ini, tarik ke bawah. Nah, ini kurang lebih dapat waktunya 35 menit. Jadi waktu saat konsentrasi lumpurnya 11.000 mg per liter dengan ketinggian 0,37, kurang lebih itu waktunya terjadi saat waktunya 35 menit. Oke, terus, nah ini TU. Ini namanya TU. Waktu waktunya tadi 35 menit. Nah, terus kita hitung luas tangkinya. Ya, luas luas area settling tank. Pakai rumus ini 1,5 dikali dengan Q plus QR atau Q resirkulasi dikali TU per H0. Nah, di sini kan di soal tadi tidak diketahui Q resirkulasinya berapa? 0. Jadi 1,5 dikali 5.000, Q-nya 5.000 ditambah 0 dikali dengan 35 menit per, nah ini jadiin hari, soalnya Q-nya tadi dalam bentuk meter kubik per hari. Nah, ini hati-hati dengan satuannya, tolong diperhatikan lagi. Karena ini Q-nya dalam hari, makanya 35 menit ini atau TU-nya kita ganti jadi hari. Jadi 35 menit dibagi dengan 1440. 1440 itu ini. Nah, satu hari kan ada 24 jam. Terus satu jam ada 60 menit. Di 24 jam dikali 60 menit sama dengan 1440. Ketemu luas area tanknya 200. Oke, terus selanjutnya yang hitung solid loading rate atau SLR. Nah, solid loading rate pakai rumusnya itu Q kali CO per luas area settling tanknya tadi. Nah, ini Q-nya ini 5.000 dikali 5.000 meter kubik per hari ya ini, sorry. Per hari. Per hari per hari dikali dengan CO-nya tadi atau C0 4.500. Nah, ini satuannya kan masih miligram per liter. Nah, kita karena Q-nya dalam meter kubik, kita perlu konversi liternya ini ke meter kubik. Nah, jadinya kali 10 pangkat 3 liter per meter kubik. Kenapa 10 pangkat 3? Karena ini kan dibagi, terus dibagi dibagi 1.000 ya, per 1.000, terus naik ke atas jadi 10 pangkat 3. Ya, kurang lebih gitulah. Dikali dengan, nah ini satuan SLR ini biasanya dalam kilogram per meter persegi kali hari atau per hari. Nah, di sini kan kilogram, tapi di sini masih satuannya miligram. Nah, makanya kita kali dengan 10 pangkat min 6 kilogram per miligram. Miligram ke kilogram kan naik 6 tingkat. Nah, makanya kita kali dengan 10 pangkat min 6 atau dibagi 1.000. Oke, terus luas area tanknya tadi 202,55. Terus dihitung ketemu solid loading rate-nya 111 kilogram per meter persegi per hari. Nah, soal yang C kita menghitung overflow rate. Nah, asumsinya ini bisa ditentukan sendiri apabila terjadi anomali perhitungan. Oke, kita hitung overflow rate-nya. Overflow rate itu satuannya dalam meter kubik per meter persegi kali hari.
Nah, ini kan sama aja kayak meter per hari atau meter per second gitu kan. Sama kayak kecepatan. Mirip sama kecepatan. Ini rumusnya itu HU per TU. HU tadi kedalaman ya, kedalaman lumpurnya tadi yang sudah dicari 0,37 meter per TU-nya tadi, aduh ini masih salah tadi, 35 ini. Bentar, bentar. Jadi aku masih nyoba-nyoba juga tuh. Nah, ini 35 menit. Nah, karena satuannya nanti dalam hari, kita jadiin hari, 35 menit dibagi dengan 1440 dari sini tadi ya. Nanti ketemu 15, ini 228,714. Bentar. Oh, iya. Gitu. Nah, ini kenapa ada 1 meter persegi per 1 meter persegi? Ya, ini cuman buat biar satuan akhirnya ini meter kubik per meter persegi kali hari. Gitu aja sih sebenarnya. Makanya aku kali 1 meter persegi per 1 meter persegi. Nah, ini nanti meter kali meter persegi jadi meter kubik. Nah, ini jadi nanti meter kubik. Nah, ini kan jadi hari. Jadi meter kubik per meter persegi kali hari. Gitu aja sih. Ada yang mau ditanyakan dulu? Soal nomor 3. Nanti aku kirim kok soalnya. Tenang aja. Pembahasannya ini nanti aku kirim. Ada yang mau ditanyakan? Mas, permisi mau tanya tentang soal tahun lalu sih sebenarnya. Kan tadi Mas Tawi bilang kalau soal tahun lalu itu pilihan ganda karena kebetulan di tahun ini juga yang kelas B sama Ayub kayaknya kelas Pak Bowo itu pakai pilihan ganda. Itu apakah soal di pilihan gandanya itu kurang lebih kayak gini juga atau isinya teori atau perhitungannya lebih simpel atau gimana? Kalau soal pilihan gandanya Pak Bowo itu biasanya apa ya? Kayak ada teorinya juga gitu. Kayak ya ada teorinya, terus ada perhitungannya juga sih biasanya Pak Bowo. Kalau yang di pilihan ganda, perhitungannya kayak apa ya? Ya ini mungkin ini keluar sih yang materi mana tadi? Kalau menurutku ini bakal keluar di soal pilihan gandanya Pak Bowo tentang yang ini. Tapi mungkin singkat-singkat aja sih, nggak sampai yang sebanyak ini. Mungkin nyari VS dari misalnya yang diketahui udah ro air, viskositas, dari spesifik gravity, terus dicari VS-nya berapa. Kalau Pak Bowo gitu sih biasanya kalau pilihan ganda. Meskipun ada hitungan singkat-singkat itu. Nah, kalau yang esai baru esai. Kalau esainya ya ini kurang lebih kayak gisi dulu palingan. Dulu sama semua sih kebetulan waktu ETS.
kurang lebih kayak gini. Atau enggak biasanya Pak Bowo itu sering, kalau yang di S itu sering mengeluarkan gambar gitu kayak sketsa-sketsa gitulah. Mungkin bisa jadi kayak bar screen, hitung bar screen terus gambar sketsanya, atau bisa jadi apa, ya bar screen sih kalian, atau bisa jadi menghitung settling ini gitu. Ada yang apakah udah menjawab? Udah Mas, makasih. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Oke, kalau nggak ada, aku kembalikan ke Adriel. Makasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Mas Nawawi karena telah memberikan tutur yang sangat mengesankan dan juga sangat membantu kami untuk menghadapi ATS UA besok. Dan juga kepada teman-teman, jangan lupa untuk belajar serta menjaga kesehatannya karena kita sudah memasuki minggu ATS. Dan, sebelum kita tutup Zoom pada hari ini, alangkah baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Sebelumnya terima kasih kepada Mas Nawawi dan juga teman-teman. Dan apabila dari Mas Nawawi dan teman-teman memiliki kesibukan lain, dapat meninggalkan Zoom meeting. Terima kasih teman-teman dan juga pada Mas Nawawi.